Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami ya. Saat ini di depan saya ada tabu lampot mangga cokanan teman-teman ya. Bagi para penghobi dan bagi pecinta tanaman, khususnya tanaman buah, tentu tuh sudah tidak asing lagi ya dengan mangga jenis ini teman-teman. Mangga asal Thailand ya. Thailand salah satu penyuplai tanaman buah cukup banyak ya. Dari jenis mangga aja ada cokanan, piojai, banyak banget lah. Kemudian okyong dan masih banyak yang concon itu. Nah, kebanyakan di saya itu jenis mangga apa? Biasanya memang kalau Indonesia itu identik dengan aroma manis, mana lagi, nah identik dengan itulah teman-teman. Nah ini adalah dari sekian jenis mangga, ini adalah jenis mangga yang paling cepat berbuah teman-teman. Jadi kalau memang misalkan teman-teman mau mencari mangga yang cepat berbuah, pilihlah jenis mangga ini, cokanan ya. Dari sekian jenis buah memang yang paling cepat berbuah adalah mangga cokanan. Dan segmen dalam fase berbuahnya juga nggak main-main teman-teman. Setahun bisa 2-3 kali kalau sudah pohonnya sudah normal. Luar biasa kan teman-teman ya, seperti tidak kenal musim. Nah begitu teman-teman. Jadi memang ketika kita menanam sebuah tanaman, hal yang mesti pertama kita perhatikan adalah memang karakteristik dari tanaman tersebut teman-teman. Mangga apakah bisa ditanam di pot? Bisa. Apakah bisa berbuah di pot? Bisa. Dan mangga ini termasuk jenis tanaman yang bandel ya, akarnya juga agak nakal, sehingga kecenderungannya tidak dianjurkan untuk di pinggir rumah dan sebagainya, karena akarnya bisa menembus tembok atau merusak tembok lah, bahasanya seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami adalah ini pohon ini atau mangga ini cepat berbuah enggak? Nah ini juga perlu kita pahami teman-teman. Nah pilihannya adalah memang yang paling cepat dari sekian jenis mangga tetap cokanan. Nah lalu biasanya nanti buahnya besar atau enggak? Nah sepengalaman saya, buah yang besar itu kecenderungannya justru tidak terlalu manis teman-teman. Nah buah yang kecil kecenderungannya lebih manis. Ya, itu nggak tahu juga ya, ada kyojai itu juga besar tapi manis. Tapi secara umum bahwa mangga yang kecenderungan buahnya besar itu kurang manis. Buahnya yang kecil atau menengah ke bawah itu justru lebih manis. Nah, itu teman-teman sudah dapat 2 karakter ya. Lalu berikutnya adalah mangga itu seperti kelengkeng, kedondong dan sebagainya. Bakal bunga akan selalu muncul dari ujung ranting. Itu yang teman-teman perlu pahami ya. Yang teman-teman perlu pahami secara umum jenis mangga seperti itu. Nah kemudian potensinya adalah makin banyak ranting, makin banyak potensi untuk berbunga. Mungkin rumusnya seperti itu ya, rumusnya. Makanya ada konsep 1, 3 ranting, 9 ranting, 27 ranting. Dan pada ranting ke-27 itu biasanya ada bunga. Tapi kadang-kadang 1 ranting pun cokanan sudah bisa menghasilkan bunga. 3 ranting bunga, 9 ranting bunga, buah dan sebagainya. Luar biasa kan cokanan. Makanya cokanan saya sangat anjurkan buat teman-teman jadikan hobi ya, atau ditanam di sekitar rumah atau pekarangan untuk berkebun atau untuk secara massal ya. Oke, kemudian yang jarang diperhatikan terutama kalau para penghobi sepertinya sudah paham teman-teman. Jadi nanti strategi percepatan dalam pembuatan ranting itu pangkasnya di atas di atas ruas teman-teman. Nah di atas ruas seperti ini. Nah di atas ruas kemudian dipangkas, nanti akan muncul tunas baru. Tapi mangkasnya ruas itu kondisi batang memang tidak hijau seperti ini, tapi kalau bisa sudah agak gelap. Nah itu pangkas di atas ruas, nanti pasti akan muncul tunas baru, entah 2, entah 3, entah 4. Nah begitu teman-teman ya. Kalau hijau ya sebenarnya sih bisa saja, tapi muncul tunasnya agak terlalu lama gitu sih ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kan varian penontonnya kan bermacam-macam. Ada yang udah master, ada yang expert, ada yang pemula, ada yang baru belajar, macam-macam lah. Ada yang pekebun, ada yang memang sekedar pengen ngeliat aja gitu. Ya kalau saya sebagai penghobi memang
kecenderungannya itu pengennya batangnya besar, kemudian pendek, bonsai lah. Kalau saya memang karakteristiknya suka yang seperti itu teman-teman. Makanya saya pakai potnya juga 50 untuk mengakomodir kepentingan dari nutrisi itu tadi ya. Cukuplah pot 50 itu untuk level mangga ya. Nah kemudian pembibitannya cenderung sambung ya, atau okulasi, karena untuk cangkok bisa tapi agak lama. Kebanyakan memang untuk mangga itu sambung okulasi. Nah oke. Kemudian apakah ada potensi untuk rontok? Untuk rontok terutama musim hujan ya, karena hujan air deras banget, turun air hujan lumayan kencang. Nah itu ada potensi untuk gagal. Tapi biasanya untuk pemula, maksudnya untuk buah pertama, buah perdana, cokanan satu kadang-kadang bisa jadi kok. Teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya, di channel YouTube Kebun Zuhdan tentang mangga cokanan, ada yang sudah berbuah, berbunga. Pokoknya kalau udah berbunga pasti sold out teman-teman. Di saya pasti seperti itu. Lalu ada IG Kebun Zuhdan, lalu ada Facebook Kebun Zuhdan. Pokoknya yang terkait nama-nama Zuhdan silahkan teman-teman cross check di sana. Mangga cokanan Kebun Zuhdan gitu teman-teman. Nah kemudian terkait dengan media tanam ya, media tanam kalau kita nanam di pot, campurannya apa saja. Mangga termasuk jenis, karena kan dia bergetah ya teman-teman ya, jadi termasuk jenis yang suka tanah ya. Kalau bisa kandungan tanahnya agak banyak gitu ya, taruhlah kalau 1-1-1 ya 1-1-1-2 gitu, jadi yang duanya tanah. Nah begitu teman-teman. Nah kemudian terkait mangga lagi dia tidak neko-neko ya. Paling yang sulit membuat mangga berkembang itu biasanya kutu putih. Kan terlihat tuh kutu putih. Kalau udah kutu putih menyebar ke seluruh daun, nah itu berbahaya. Kalau masih kecil bisa mematikan pohon teman. Kalau sudah besar ya agak susah untuk berbuah. Kemudian penjarangan penjarangan ranting daun itu perlu, karena untuk tujuannya agar sinar matahari bisa langsung ke dalam area-area dalam itu teman-teman. Nah kemudian kalau bisa ya jangan yang langsung terkena sinar matahari lah, itu lebih bagus sih, lebih aman, lebih safety lah. Jadi kalau semua faktor pendukung itu kemudian terpenuhi, semua perawatan juga sudah dilakukan, bibit juga oke, ya sudah tinggal menunggu hasilnya saja, jangan khawatir gitu. Kalau mangga asal kemudian bibitnya bagus, tidak perlu pupuk perangsang, tidak perlu teman-teman, udah aman lah gitu, karena mangga tipikalnya bandel. Nah kembali ke judul awal, karena tujuannya kita untuk pemula itu mencari mangga yang cepat berbuah ya teman-teman, saya anjurkan mangga cokanan gitu teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian apalagi ya terkait hal-hal lain, di polybag pun kadang-kadang udah bisa berbuah berbunga teman-teman, jadi jangan khawatir lah ya. Insya Allah ini rekomendasi banget ya untuk jenis mangga yang cepat berbuah, mangga cokanan. Selamat mencoba, selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar.